Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu rahasia penting yang ada di dalam kitab suci, yaitu ungkapan yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata-kata ini luar biasa, tersembunyi sepanjang segala abad dan powerful. Di dalam Injil cuma ada 3 kali kalimat ini terucap. 2 di Markus, 1 di Lukas. Yang pertama ketika ada orang yang sakit, seorang bapak membawa anaknya yang sakit ayan. Dan kemudian bapak itu mengatakan, jika engkau dapat, tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus langsung tersinggung, bukan tersinggung tetapi menegur. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan Bapak itu kemudian mengatakan, kasihanilah saya Tuhan, orang yang kurang percaya ini. Itu yang pertama. Yang kedua ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapa, aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau bisa, cawan ini jauhkanlah daripadaku. Namun, bukan kehendakku yang terjadi. Itu yang kedua, dua-duanya di Markus. Yang ketiga, di dalam Injil Lukas. Ketika itu Maria, malaikat, kemudian dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu rahasia yang harus kita imani. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita merenungkannya. Kalau kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, maka kita mempunyai motivasi yang kuat. Dan pasti akan terwujud apa yang kita yakini itu. Ini bukan masalah percaya sesuatu yang di luar sana, tidak. Tetapi percaya pada diri sendiri, percaya kepada Tuhan, percaya kepada saudara-saudari kita. Dan kemudian mengatakan bahwa saya percaya bahwa relasi saya dengan pasangan saya akan harmonis. Itu yang saya maksudkan dengan percaya, believe. Itulah yang memotivasi. Dan ketika kita percaya, kita tidak mempertanyakan dan kita tidak menolak. Tetapi kemudian, ini yang kedua, mencari cara atau menanyakan bagaimana caranya. Itu adalah mindset miracle. Jadi daripada mengatakan, wah saya tidak bisa, tetapi kemudian menggantinya dengan menanyakan bagaimana hal itu mungkin terjadi. Seperti Bunda Maria. Ketika diberi oleh malaikat Tuhan, diberitahu bahwa engkau akan mengandung seorang putra. Dan dia adalah anak Allah, Sang Immanuel. Maka Bunda Maria percaya dan tidak mempertanyakan itu, tetapi tanya bagaimana caranya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, ini juga penting, menanyakan bagaimana caranya. Karena di situ kemudian ada motivasi yang menggerakkan kita, lalu kita cari cara dan kemudian bisa terwujud. Itu adalah mindset miracle. Jangan mengatakan, wah saya nggak bisa, saya nggak mampu. Jangan, tapi oke. Saya tidak tahu bagaimana caranya itu bisa terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah siap membayar harganya. Siap menanggung konsekuensinya. Itulah yang kemudian akan membuat apa yang kita percaya itu terjadi. Yang sering terjadi adalah saya mau rumah tangga saya harmonis. Saya mau keluarga saya bahagia. Tetapi pertama, Anda harus berubah menjadi lebih sabar. Yang kedua, Anda harus tidak menyalahkan, tidak menghakimi, tapi berusaha keras bagaimana caranya supaya bisa terwujud. Dan kadang-kadang seringkali tidak mau. Itu seringkali mengatakan, saya mau melihat mujizat. Laut merah yang terbelah, sehingga kita bisa lewat di tengah-tengahnya. Tapi kalau bisa jangan saya ditempatkan di posisi saya dikejar-kejar tentara Mesir.
Kalau bisa saya jangan dihadapkan pada laut yang bergelora, saya itu takut air. Lah, mau melihat mujizat laut terbelah tapi tidak mau membayar konsekuensinya. Itu sama dengan Tuhan Yesus mengatakan begini, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Bahasa sederhananya, you have to pay the price. Kita harus berani menanggung konsekuensinya, yaitu kerja keras, disiplin, dan berusaha mewujudkan apa yang kita impikan itu. Itulah miracle mindset. Karena itu pertama percaya dulu. Karena tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Yang kedua, harus yakin bahwa kita bisa, dan karena itu tanya bagaimana caranya. Yang ketiga, berani menanggung konsekuensinya, memikul salib dan mengikuti Yesus. Dan yang keempat, ini juga yang tidak kalah penting dalam miracle mindset adalah tanya pada ahlinya. Jangan mau belajar berenang dari orang yang tidak bisa berenang. Ya nggak bisa. Itu namanya orang buta menuntun orang buta. Siapa ahlinya dalam mujizat? Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus pun pagi-pagi benar, pagi-pagi buta ketika masih gelap, Tuhan Yesus sudah menuju ke tempat yang sunyi dan berdoa. Karena mujizat itu terjadi ketika kita berelasi erat dengan Tuhan. Karena Tuhan ahlinya. Kita mau mengharapkan mujizat, mengalami mujizat tetapi tidak punya relasi dengan sang ahli, ya nggak bisa. Kita mau belajar itu pada ahlinya. Belajar berdagang dengan para pedagang. Belajar tanam, bercocok tanam, belajar sama petani. Mau belajar berenang ya sama orang yang bisa berenang. Mau mengalami mujizat ya punya relasi dengan Tuhan. Sesederhana itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, bagi kita yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Maka sebetulnya saudara-saudari terkasih, itulah rahasianya. Rahasia hidup di dalam keajaiban. Rahasia hidup dengan mindset miracle. Itu adalah rahasia yang tersembunyi sejak lama tetapi dinyatakan di dalam Injil. Anda sekarang berada di mana itu karena Anda percaya. Karena apa yang Anda percayai, disitulah Anda sekarang. Kalau Anda percaya bahwa Anda itu sukses, Anda sukses. Kalau sekarang ini menjadi seorang dokter yang baik, itu karena Anda percaya bahwa Anda bisa jadi dokter yang baik. Kalau Anda sekarang ini jadi istri yang baik, itu karena Anda percaya bahwa Anda bisa menjadi istri yang baik. Kalau Anda itu menjadi guru yang baik, karena Anda percaya bahwa Anda itu bisa mampu menjadi guru yang baik. Di mana Anda sekarang adalah buah dari apa yang Anda percayai. Maka percaya, itu yang pertama kali. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan bagi orang yang percaya, dia tidak akan menolak. Tetapi tanya bagaimana caranya hal itu bisa terjadi. Kalau diberi tugas menjadi ketua lingkungan aja menolak, bagaimana bisa menjadi ketua lingkungan yang baik? Kalau diberi tugas untuk menjadi prodiakon saja menolak, bagaimana bisa mengalami kedekatan dengan Sang Sakramen Maha Kudus yang dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Iman itu terjadi karena tindakan. Karena itu percaya lebih dulu. Dan kemudian akan terjadi apa yang kita percayai. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apalagi kemudian orang yang bertanya bagaimana caranya. Sebetulnya Anda dan saya itu setiap hari punya cita-cita. Saya yakin sekali Anda bercita-cita relasi Anda dengan pasangan itu harmonis. Oke, yakini itu. Kemudian tanya bagaimana caranya. Jangan berhenti kemudian menyalahkan, pertama karena enggak mungkin, itu enggak mungkin lah. Kemudian mulai menyalahkan, pasangan saya ini keras kepala, pasangan saya ini enggak mau berubah. Enggak terjadi, tapi percaya dulu bahwa ini bisa. Kemudian tanya diri, bagaimana caranya? Apakah saya harus lebih sabar? Apakah saya harus lebih lembut? Apakah saya lebih mendengarkan? Bagaimana caranya? Tanya. Dan ready to pay the price. Siap membayar harga yang harus dibayar untuk mendapatkan itu. Supaya terwujud. Latihan,
meningkatkan kualitas pribadi, macam-macam. Tetapi kalau sudah punya motivasi bahwa itu bisa terjadi dan akan terjadi, maka kemudian saya akan tekun dan berusaha. Dan bertanya bagaimana caranya itu bisa terjadi. Dan siap menanggung konsekuensinya, membayar harganya. Maka mujizat akan terjadi. Apalagi kemudian kita tanya pada ahlinya, Tuhan sendiri. Hidup kita akan penuh dengan keajaiban. Apalagi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan percaya kita bisa. Masalahnya apakah kita percaya kepadanya dan percaya kepada diri sendiri. Di mana Anda sekarang, itulah buah dari kepercayaan Anda. Tetapi kalau kita bisa percaya bahwa segalanya itu mungkin, rumah tangga saya bisa menjadi lebih baik, pekerjaan saya bisa menjadi lebih baik, relasi saya dengan anak saya lebih harmonis. Kalau kita percaya dan kemudian siap membayar konsekuensinya dan tanya bagaimana caranya, pasti kita akan mengalami keajaiban. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan tahu kita bisa. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.